Materi PPKN kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tapi, kita juga mempunyai kewajiban ya, yaitu menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, kalian pasti sudah belajar dong tentang kolase. Berikut langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga akan menghasilkan karya seni baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu ranting kering, daun kering, sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering, kemudian berbagai macam biji-bijian, lalu media yang biasa digunakan untuk menempel kolase adalah yang pertama papan, yang kedua kertas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Dan yang ketiga, potonglah bahan sesuai dengan kebutuhan, kemudian ditempelkan pada media dengan rapi ya. Berikut bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada daun. Nah, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang ya. Kemudian ada batang. Batang itu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan yang ketiga ada akar ya, yaitu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Yang pertama ada akar. Akar itu bagian tumbuhan yang tertanam
di dalam tanah atau beberapa yang ada di atas permukaan tanah. Berikut jenis-jenis dari akar. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya seperti padi dan jagung. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya seperti mangga dan jambu. Fungsi dari akar adalah yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Contohnya pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung. Nah, fungsinya yaitu mengambil uap air dari udara. Yang kedua, ada akar napas. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Nah, fungsinya ini untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Kemudian, ada akar papan. Nah, fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya seperti akar pohon kenari dan pohon randu. Kemudian, ada akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya seperti akar pohon bakau dan pandan. Yang kedua, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempatnya tumbuhan, daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman, misalnya tanaman tebu. Berikut jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah dan berongga. Bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Kemudian yang ketiga daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis.
Fungsi dari daun yaitu sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian, yang kedua sebagai tempat penguapan air, dan yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan ya. Nah, daun dibedakan berdasarkan dari tulang daunnya ya. Yang pertama, ada tulang daun menyirip. Kemudian yang kedua, tulang daun melengkung. Yang ketiga, tulang daun menjari. Dan yang keempat, tulang daun sejajar. Yang keempat, yaitu bunga. Bagian-bagian dari bunga yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, fungsinya untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Dan yang kedua, ada kelopak. Fungsinya melindungi bunga sebelum mekar ya. Dan yang ketiga, mahkota. Untuk menarik perhatian polinator. Yang keempat, benang sari. Sifat reproduksi dari sel jantan. Yang kelima ada putik, yaitu alat reproduksi dari betina ya. Nah, yang keempat, buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Kemudian, biji ini nanti akan ditutupi oleh daging buah. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya ya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama yaitu apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kemudian yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kemudian yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Dan yang kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa.
Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan?